Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua. Dari Bola Adalah Teman, I'm your host Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa, kita akan ngebahas tentang Premier League, terutama 10 pertandingan weekend kemarin, sekaligus membahas pertandingan untuk weekend ini, mempreview, memberikan prediksi. Oke, ada kartu merah yang mengejutkan, ada bintang baru yang sedang naik daun, dan tentu aja ada MU, karena nggak makan ya. Tapi kita akan bahas itu semua. Kita bahas sedikit juga soal Sancho dan sebagainya. But now kita mulai dulu aja yang jauhnya. Tentu aja bareng saya, Popo Kusen. Kita mulai dengan Arsenal melawan Brighton Hove Albion. Brighton ya, dengan skor 1-1. Dan yang menarik dibahas dari sini adalah Declan Rice ya, karena gelandang timnas Inggris ini mendapatkan kartu merah pertamanya di Premier League waktu Arsenal kemarin melawan Brighton. Nah, yang menarik adalah reaksi Rice yang jauh lebih dewasa dibandingkan manajernya ya. Jadi Rice mengaku habis interview nih, habis pertandingan, dia bilang dia kaget menerima kartu kuning yang kedua, tetapi dia langsung bertanggung jawab dan minta maaf ke rekan setim dan ke fansnya. Menurut gue ini sikap yang patut diacungi jempol sih. Karena kalau protes kebanyakan kan juga kayak nggak respect gitu kan sama wasit. Walaupun wasit juga bisa bikin kesalahan ya. Karena ini jauh lebih baik dibandingkan dengan reaksinya Arteta. Nah, Brighton sendiri kembali menunjukkan kalau mereka ini tim yang berpotensi untuk menembus ke papan atas ya, atau minimal setengah ke atas atau merebut tiket Eropa, karena mereka setelah ngalahin Man United di kandang sendiri, sekarang mereka berhasil imbang dengan Arsenal di kandangnya Arsenal. Next ada City yang berhasil menang lawan West Ham United 3-1. Yang bikin serem adalah karena ini cukup rutin victory ya. Jack Grealish juga balik lagi setelah musim yang mengecewakan, dan dia juga sempat cedera, dia sampai nggak dipanggil ke Euro. Nah, akhirnya Grealish pun tampil di sana dan bermain bagus. Dia juga dipanggil lagi ke timnas Inggris ya untuk international break ini. Pep Guardiola juga memuji penampilannya. Dan ngomong-ngomong soal Pep, dia bilang bahwa dengan ini officially pre-season Man City telah berakhir. Nanti habis international break, musim yang sebenarnya buat City akan dimulai. Dan tentu aja ini membuat gue lumayan serem ya, karena City yang menganggap 3 pertandingan pertama ini masih pre-season, itu menang 3-3-nya men. Haaland 2 kali hat-trick, dia udah 7 gol ya dari 3 pertandingan Premier League aja. So lumayan serem kalau kayak gitu. City sendiri sekarang di puncak dengan poin sempurna 9 poin, sama kayak Liverpool. Kita bahas Liverpoolnya nanti. Dan Arsenal yang udah kepleset sudah ketinggalan 2 poin men di 3 game pertama. Jadi ini apakah akan menjadi pertanda kalau City jalan tol lagi? Nah, sekarang kita bahas Liverpool nih yang membantai Man United 3-0 di Old Trafford. Sebenarnya kalau menurut XG atau expected goals, itu MU tuh menang dari Liverpool. MU ada di 1,52 dan Liverpool ada di 1,50. Itu artinya Man United tidak memfinish peluangnya mereka, sementara Liverpool menyelesaikan peluangnya mereka. Tapi kalau lo lihat pertandingannya, sebenarnya gue nggak berasa XG-nya United menang sih, karena beneran dibantai men. Itu aja hoki cuma 3-0 gue bilang, harusnya bisa kalah sampai 4-0 atau sampai 5-0, tapi memang setelah 30 menit terakhir gitu si Liverpoolnya kayak ngelepas pedal gas. Mereka kayak mainnya nyantai aja, mengamankan hasil aja. Dan memang sedih sih kalau lo fans Man United ya, baru awal musim game week 2 kalah 1-2 sama Brighton, game week 3 kalah sama Liverpool 3-0, poinnya cuma 3, peringkat 14. International break lagi, jadi selama 2 minggu lo harus menderita ejekan di sosial media maupun di mana-mana. Belum diajak sama Yura Yunita juga, kan kesel ya. Nah, di pertandingan ini yang menarik adalah si Gravenberch, karena si Gravenberch ini diganti posisinya sama Slot menjadi gelandang bertahan, sedikit mundur ke belakang. Dan gue bilang dia mengalami perkembangan yang cukup bagus sih, karena dulu di zamannya Ajax, Gravenberch ini sama Erik ten Hag itu dipasang sebagai AMC atau attacking midfield. Nah, ini sama Slot dimundurin ke belakang, terus dia taruh Alexis Mac Allister di situ buat kayak memberikan guidance gimana caranya main. Dan lini tengahnya kemarin memang kelihatan didominasi sama
Liverpool sih. Slot ini menunjukkan kalau hanya butuh 3 pertandingan resmi aja, dan timnya kalau udah matang memang jadi lebih bisa kelihatan gaya mainnya. Sementara Man United ini tahun ketiga sama Ten Hag, pemainnya ada banyak, udah nyari Dragon Ball juga, minta supaya bisa gaya mainnya khas, tapi ini belum. So, gua nggak tahu sih. Untungnya international break minggu depan, jadi kita tunggu aja nanti. And sekarang ada Newcastle yang berhasil menang sama Tottenham Hotspur 2-1. Ada drama yang sedang berkembang, yaitu Kieran Trippier, bek kanannya Newcastle yang sebenarnya musim lalu kayaknya jadi kapten deh. Nah, Trippier ini baru saja mengumumkan pensiun dari timnas Inggris, dan yang menarik adalah waktu main lawan Tottenham kemarin, si Trippier ini nggak starting, man. Dia duduk di bangku cadangan. Dan kaptennya sekarang dipakai oleh Bruno Guimaraes. Sementara Livramento juga tampil bagus, sehingga posisi Trippier ini lumayan terancam. Ada rumor dia diincar klub Arab Saudi segala macam. Ya kita tunggu aja nanti Januari ya, karena kan udah tutup nih transfer window-nya Liga Saudi kan. Terus ada siapa lagi ya yang menarik apa ya? Everton, man. Mereka menang 2-0 lawan Bournemouth kan sampai menit ke 80-an, dan akhirnya dibalikan oleh Bournemouth menjadi kalah 3-2. Walaupun ada sececah harapan ya buat Everton walaupun udah kalah lagi, yaitu ada Iliman Ndiaye. Nah, winger asal Senegal ini kemarin full debutnya di Premier League dan langsung mainnya keren banget sih. Bahkan manajer Shontek juga bilang bahwa dia demen dengan mainnya si Ndiaye ini. Jadi apakah Ndiaye ini bisa menjadi kunci kebangkitan Everton musim ini? Kita nantikan. Gue masih memprediksi kalau Everton akan bertahan sih, karena 3 tim promosi yang barusan promosi itu jelek-jelek semua, men. Si Southampton, Ipswich, sama Leicester ini kayaknya mereka harus berjuang keras buat lolos dari degradasi. Nah, sekarang kita ke Chelsea yang seri sama Crystal Palace 1-1, dan sebelum pertandingan mereka memperkenalkan Jadon Sancho, dan reaksi fans bisa dimaklumi cukup dingin ya. Ada yang lucu dari Sancho ini, karena si Sancho ini itu bilang waktu di interview ya bahwa dia tertarik pindah ke Chelsea karena waktu dia di City dia udah kenal sama Enzo Maresca, waktu itu menjadi asistennya Pep Guardiola. Nah, sampai di sini masih aman. Oh iya bener lah, dia kan sempat di City dulu kan sebelum ke Dortmund, dan akhirnya setelah di fact check ternyata waktu Sancho ada di Chelsea, ada di Man City, si Enzo Maresca ini belum bergabung ke stafnya Pep Guardiola. Jadi Enzo Maresca ini baru gabung tahun 2019 sampai 2020. Sementara si Sancho itu di Man City di tahun 2017 dan dia pindah Dortmund. Jadi ini semacam kebohongan putih gitu ya. Kemudian habis itu Sancho juga bilang, ya gue kan anak London, jadi gue tuh dulu waktu kecil ngefans sama Drogba sama Lampard ya. Kita tunggu aja lah. Nah, Sancho sendiri pindah ke Chelsea dengan loan with obligation to buy. Jadi semusim ini dipinjamkan, tapi nanti di musim depan harus dibeli dengan harga antara 20 juta pound sterling sampai 25 juta pound sterling, tergantung Chelsea finish di posisi berapa. Kalau Chelsea finish di posisi 14 besar, maka harganya naik. Makin naik sampai top 4 atau berapa ya. So kayaknya MU good deal sih, walaupun dulu belinya juga mahal ya. So itu tadi poin-poin menarik dari pertandingan Liga Inggris minggu lalu. Dan kita lihat nanti ya, akan ada libur dulu, international break, game week 4. Prediksinya gue sampaikan minggu depan aja waktu international break ya. Tapi ada pertandingan big match nih ya yang menarik, yaitu ada Tottenham lawan Arsenal, Derby London. And then ada Derby London itu aja. Yang lainnya sih mungkin fans MU bakal bahagia ya, karena lawan Southampton jam 6:30 malam 14 September. Nah, lawan Southampton ini kan seperti Anda tahu, MU tuh dulu menang 9-0 kan ya sama Southampton yang udah zaman Bruno. Tapi ya udah, kita tunggu aja minggu depan. Gue akan mempreview Premier League game week yang keempat, and semoga pemain-pemain tim favorit kamu yang dipanggil timnas baik-baik aja di international break, tidak ada yang cedera. And please follow, subscribe, and like juga di Bola Adalah Teman. And di sini Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.